Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kolose 3 ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudaraku, bukankah banyak orang Kristen yang jenis seperti orang Israel atau bertipe seperti orang Israel, lebih memilih tinggal di Mesir atau tinggal di dalam dosa? Ini berbicara tentang kehidupan orang Kristen yang masih mengutamakan kenikmatan tubuh, yang dipikirkan hanyalah isi perutnya saja dengan selalu mengenang makanan-makanan di Mesir, tidak mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang mereka pikirkan hanyalah perkara-perkara jasmani yang berkenaan dengan kehidupan duniawi belaka. Alkitab menasihati, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat yang kedua. Mereka tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, diperbudak oleh uang, oleh karir, pekerjaan, diperbudak oleh kekayaan, jabatan, dan sebagainya, saudara. Jangankan terlibat dalam pelayanan, ibadah yang dilakukannya pun hanya sebuah rutinitas belaka, karena fokus utama mereka adalah mengejar materi saja. Jadi yang ada dalam pikiran hanyalah uang, kekayaan, dan juga segala keinginan dagingnya yang terpuaskan. Yesaya 31 ayat yang ke-1, firman Tuhan berkata, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Saudaraku, apa yang ada di dalam dunia ini tidak dapat menolong kita. Apa yang ada dalam dunia ini tidak dapat menyelamatkan kita. Maka milikilah komitmen keluar dari kehidupan duniawi, keluar dari Mesir itu. Tinggalkan segala kenyamanan, sebab hidup menurut daging hanya akan membawa kepada kebinasaan. Alkitab mengingatkan kita dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena itu ingatlah saudara, tanggalkan manusia lama kita dan kenakan manusia baru. Karena ketika kita hidup dalam Yesus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih dan memuliakan nama Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu harapan, kerinduan kami, permohonan-permohonan doa yang kami nyatakan kepada Tuhan. Engkau Maha Tahu. Dan Engkau juga tahu apa yang menjadi penghambat doa-doa kami tidak dijawab oleh Tuhan. Salah satunya ketika kami hidup dengan kedagingan yang menguasai, yang memperbudak hidup kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong supaya kami di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Kami diingatkan supaya hidup kami serahkan kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kami tidak berada dalam cengkraman iblis, tetapi sebaliknya kami hidup dalam kontrol Allah, dalam penyertaan Allah yang sempurna. Kami bukan mengandalkan manusia, tetapi justru mengandalkan Tuhan.
Karena kami tahu Tuhan, tidak ada doa yang tidak sanggup Engkau jawab, tetapi Engkau Allah Tuhan yang selalu menjawab apa yang kami perlukan, dan semua penghambat-penghambat doa kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami adalah hidup karena anugerah. Hidup kami di dalam Yesus menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Allah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.